Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nur Anissa dengan NIM 210600094. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 13, yaitu mengenai kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis keuangan, dan stabilisasi. Adapun topik pembahasan pada bab 13 ini yaitu yang pertama, keuangan dan investasi internasional, yang kedua, pos-pos neraca pembayaran, yang ketiga, persoalan defisit pembayaran, yang keempat, akumulasi utang dan kemunculan krisis utang, yang kelima, upaya penanggulangan instabilitas makroekonomi, kebijakan stabilisasi IMF, klasik, serta kritik terhadap kebijakan tersebut. Materi yang keenam yaitu utang najis dan pencegahannya. Yang ketujuh, resolusi krisis utang tahun 1980 hingga tahun 1990-an dan kerentanan yang berkesinambungan. Materi yang ke-8 yaitu krisis keuangan global dan negara-negara yang berkembang. Materi yang pertama yaitu kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis keuangan, dan stabilisasi. Setelah meninjau berbagai transaksi neraca pembayaran suatu negara dan tren terkini dalam neraca perdagangan negara-negara berkembang, kita akan mengamati dimensi dan dampak dari krisis utang di negara-negara berkembang. Fokus awal kita adalah melihat bagaimana krisis utang yang besar muncul selama tahun 1980-an. Krisis tahun 1980-an ini dianggap penting karena cakupannya dan dampaknya pada pelambatan kemajuan pembangunan di puluhan negara berkembang dan penelitian selama bertahun-tahun mengenai pengalaman tersebut. Materi yang kedua yaitu pos-pos neraca pembayaran. Perluasan analisis kita di luar perdagangan barang sederhana menuju bidang yang terkait dengan aliran sumber daya keuangan internasional. Kemungkinan kita untuk mengkaji neraca pembayaran atau balance of payment negara-negara berkembang. Transaksi berjalan berfokus pada ekspor dan impor barang dan jasa, pendapatan mesti pengangsuran utang, debit service, dan pengiriman serta transfer neto swasta dan publik. Secara spesifik, transaksi ini mengurangkan nilai porsi dari ekspor atau saldo perdagangan barang. Sedangkan transaksi berjalan itu sendiri merupakan bagian dari neraca pembayaran yang memuat nilai pasar ekspor dan impor yang ada yang berwujud dan tidak berwujud. Yang berwujud contohnya perdagangan komoditas dan tidak berwujud contohnya seperti jasa pengiriman dari suatu negara. Transaksi modal atau capital account atau transaksi keuangan atau financial account mencatat nilai investasi swasta asing langsung biasanya oleh perusahaan multinasional, pinjaman luar negeri oleh bank swasta internasional, serta pinjaman dan riba dari pemerintah asing dalam bentuk bantuan asing dan badan multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Transaksi cadangan moneter atau cash account atau transaksi cadangan internasional merupakan item penyeimbang bersama dengan errors dan omission, item M yang menjelaskan ketidakmerataan statistik. Negara-negara mengakumulasikan cadangan dari moneter internasional dalam salah satu atau ketiga berikut. Yang pertama itu mata uang kuat atau hard currency asing. Mata uang kuat ini biasanya yaitu dolar Amerika Serikat, tetapi juga bisa dalam bentuk yen Jepang, pound sterling, atau euro Eropa, ketika penjualan luar negeri tersebut lebih banyak dibandingkan pembeliannya. Yang kedua yaitu emas. Emasnya bisa ditambang secara domestik atau bisa dibeli. Yang ketiga itu simpanan dalam IMF. Simpanan dalam IMF yang bertindak sebagai bank cadangan bagi bank sentral. Materi yang ketiga itu persoalan defisit pembayaran. Beberapa isu kebijakan awal. Dalam menghadapi terjadinya atau proyeksi defisit neraca pembayaran pada transaksi berjalan dan transaksi modal,
Negara berkembang memiliki beragam pilihan kebijakan, yaitu memperbaiki saldo transaksi berjalannya dengan cara yang pertama mendorong ekspansi ekspor. Terdapat pilihan lagi, yaitu berkonsentrasi pada ekspansi ekspor produk primer atau sekunder. Yang kedua, membatasi impor. Kebijakan substitusi impor atau proteksi dan stimulus industri domestik untuk menggantikan produk manufaktur yang sebelumnya diimpor bagi pasar lokal, dan memberlakukan tarif selektif dan kuota fisik atau larangan impor bagi konsumen tertentu mungkin dapat dilakukan. Atau negara berkembang dapat mencari cara untuk mencapai kedua tujuan ini secara bersamaan dengan mengubah nilai tukar valuta asing resminya melalui devaluasi mata uang yang menurunkan harga ekspor dan meningkatkan harga impor. Alternatifnya atau secara bersamaan, mereka dapat mencari pinjaman dan bantuan dari IMI atau Bank Dunia biasanya. Jika jika hal ini dilakukan, negara yang bersangkutan harus menaati kebijakan fiskal dan moneter yang restriktif. IMF menyebutnya kebijakan stabilisasi dan diistilahkan penyesuaian struktural oleh Bank Dunia. Keduanya merupakan prasyarat dalam mendapatkan pinjaman, umumnya dikenal dengan ketentuan dinationality. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi permintaan domestik sehingga dapat menurunkan impor dan mengurangi tekanan inflasi yang mungkin dapat berkontribusi pada nilai tukar yang ditetapkan terlalu tinggi dalam memperlambat ekspor dan mendorong impor. Terakhir, negara berkembang juga dapat berupaya memodifikasi dampak negatif defisit. Selain itu, negara berkembang dapat mencoba untuk memperbaiki saldo transaksi modal mereka dengan mendorong lebih banyak investasi swasta atau portofolio asing langsung, meminjam dari bank umum internasional atau mencari bantuan publik asing atau hibah. Terakhir, negara berkembang dapat berupaya memodifikasi dampak negatif dan defisit neraca pembayaran yang kronis dengan memperbesar cadangan moneter resminya. Salah satu caranya adalah dengan mendapatkan porsi uang emas internasional yang lebih besar dikenal dengan Special Drawing Rights (SD). Tren neraca pembayaran. Sebelum tahun 1980, strategi pembangunan konvensional telah memungkinkan negara-negara berkembang beroperasi dengan defisit transaksi berjalan yang besar karena impor barang modal dan barang mencegah impor modal dan barang menengah dibutuhkan untuk menyediakan mesin dan peralatan demi industrialisasi yang besar. Pendapatan ekspor dihabiskan tetapi tidak seluruhnya untuk impor. Pembelian atas defisit ini kemudian dapat memungkinkan melalui transfer sumber daya yang besar pada transaksi modal. Akan tetapi, tahun 1980-an ini, dunia ketiga mengalami penurunan transaksi berjalan dan transaksi modal yang cukup parah. Alasan atas penurunan saldo transaksi berjalan pada tahun 1980 hingga tahun 1990 antara lain yang pertama, anjloknya komoditas termasuk minyak, yang kedua resesi global pada tahun 1981 hingga 1982, dan 1991 hingga 1993 yang menyebabkan kontraksi besar dalam perdagangan dunia. Yang ketiga, meningkatnya proteksionisme di negara maju terhadap ekspor di negara berkembang. Dan yang keempat, nilai tukar yang ditetapkan terlalu tinggi di beberapa negara berkembang kecuali seperti Argentina. Materi yang keempat yaitu akumulasi utang dan kemunculan krisis utang. Pertama, latar belakang analisis. Akumulasi utang eksternal merupakan fenomena biasa di negara berkembang pada tahap pembangunan ekonomi, di mana pasokan bunga domestik rendah, defisit pembayaran transaksi berjalan tinggi, dan porsi barang modal diperlukan untuk memperbanyak sumber daya domestik. Sebelum awal tahun 1970-an, utang eksternal negara-negara berkembang relatif kecil dan biasanya menjadi fenomena umum. Mayoritas kreditor adalah pemerintah dan lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Regional. Meskipun pinjaman luar negeri dapat sangat bermanfaat, menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan,
Jika dikelola dengan buruk, akan memakan banyak biaya. Biaya utama terkait dengan akumulasi utang eksternal yang besar adalah pengangsuran utang. Pengangsuran utang adalah pembayaran amortasi atau likuidasi utang pokok dan akumulasi bunga, merupakan biaya tetap kontraktual pada pendapatan real dan tabungan domestik. Ketika utang makin membesar atau ketika bunga meningkat, biaya pengangsuran pun juga akan membesar. Sumber daya yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Jika pertumbuhan ekonomi pembangunan dikelola dengan buruk, maka uh, memakan banyak biaya. Biaya utama terkait dengan mobilisasi utang eksternal yang besar dengan pengangsuran utang. Penting untuk memahami konsep dasar yang dikenal dengan transfer utang, transfer dasar atau basic transfer. Transfer dasar suatu negara didefinisikan sebagai aliran masuk atau keluar neto dari valuta asing terkait dengan pinjaman internasionalnya. Transfer dasar dihitung sebagai selisih antara aliran masuk utang yang ada. Aliran masuk modal neto merupakan selisih antara aliran masuk modal kotor dengan amortisasi utang sebelumnya. Awal mula krisis utang tahun 1980-an. Benih krisis utang tahun 1980-an disamai saat periode 19 disemai pas saat periode 1974 hingga 1979. Ketika terjadi lonjakan dalam pinjaman internasional, ditambah dengan adanya peningkatan besar harga minyak OPEC pada tahun 1974, negara-negara berkembang mulai memainkan peranan yang lebih besar dalam perekonomian dunia, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 6,6% selama 1967 hingga 1973. Meksiko, Brazil, Venezuela, dan Argentina dan di Amerika Latin di antara berbagai negara berkembang lain mulai banyak mengimpor terutama barang modal, minyak, dan pangan. Mengikuti penerapan strategi pembangunan berorientasi keluar, mereka mulai mengembangkan ekspor secara agresif. Dalam menghadapi tingginya harga minyak dan resesi dunia, ketika itu tingkat pertumbuhan ekonomi negara industri jatuh dari rata-rata 5,2% pada periode 1967 hingga 1974 menjadi rata-rata 2,7%. Setelah 1974 hingga akhir 1970-an, banyak negara berkembang berupaya mempertahankan tingkat pertumbuhan tinggi mereka melalui tambahan pinjaman. Dalam menghadapi situasi kritis ini, negara-negara berkembang memiliki dua opsi kebijakan. Mereka dapat memangkas impor dan memperlakukan kebijakan fiskal dan moneter yang ketat, sehingga menghambat pertumbuhan sasaran pembangunan, atau mereka dapat membiayai defisit transaksi berjalannya yang tinggi melalui tambahan pinjaman eksternal. Akibat dari seluruh faktor ini, utang eksternal total negara berkembang berlipat ganda dari 180 dolar Amerika 180 miliar dolar Amerika pada tahun 1975 menjadi 406 miliar dolar Amerika pada tahun 1979, meningkat sekitar 20% per tahunnya. Terlepas dari peningkatan kewajiban mengangsur utang cukup besar, kemampuan sebagian besar negara berkembang untuk memenuhi pembiayaan utang mereka selama tahun 1970-an akhir masih 1970-an akhir ini masih efektif. Ini merupakan iklim ekonomi internasional pada saat itu. Terakhir, selama keseluruhan periode akumulasi utang, salah satu tren yang paling signifikan dan bertahan adalah peningkatan besar dalam pelarian modal swasta. Materi yang kelima yaitu upaya penanggulangan instabilitas makroekonomi, kebijakan stabilisasi IMF klasik, serta kritik terhadap kebijakan tersebut. Pertama, program stabilisasi IMF. Salah satu tindakan penanggulangan tetapi seringkali ragu untuk dilakukan oleh negara-negara yang sedang menghadapi instabilitas makroekonomi
bersama dengan makroekonomi atau makroekonomi instability atau inflasi tinggi serta defisit anggaran pemerintah dan pembayaran luar negeri yang parah bersama dengan meningkatnya kewajiban utang luar negeri adalah dengan menegosiasi kembali utang dengan bank swasta internasional. Gagasan dasarnya adalah untuk memperpanjang periode memperoleh tambahan pembiayaan dengan ketentuan yang lebih ringan. Dengan menggantungkan diri pada IMF untuk mengenakan kebijakan stabilisasi yang sangat ketat, proses yang disebut dengan ketentuan sebelum menyetujui pemberian dana pinjaman melebihi kuota legal IMF mereka, bank-bank swasta ini menafsirkan keberhasilan negosiasi dengan IMF sebagai indikasi bahwa negara meminjam melakukan upaya serius untuk mengurangi defisit pembayaran dan mendapatkan valuta asing yang dibutuhkan untuk melunasi pinjaman tersebut. Terdapat 4 komponen dari program stabilisasi IMF. Yang pertama, penghapusan atau liberalisasi atas kendali pihak pemerintah terhadap pertukaran valuta asing dan impor. Yang kedua, devaluasi nilai tukar resmi mata uang domestik. Yang ketiga, pemberlakuan program anti-inflasi domestik ketat yang terdiri dari yang pertama, pengendalian kredit perbankan untuk menaikkan tingkat bunga dan cadangan minimum. Yang kedua, pengendalian defisit pemerintah. Yang ketiga, pengendalian peningkatan upah, terutama menghapus indeks upah. Dan yang keempat, itu mencabut beragam bentuk pengendalian harga dan mendorong pasar yang lebih bebas. Komponen yang keempat adalah lebih terbuka terhadap investasi asing dan membuka diri pada perekonomian internasional. Taktik untuk mendapatkan keringanan utang. Beragam proposal untuk menghapus atau melakukan restrukturisasi beban utang negara pengutang besar telah diajukan, mulai dari alokasi baru SDR hingga restrukturisasi dengan ketentuan utang yang lebih baik pada negara debitur atas pembayaran pokok utang yang jatuh tempo selama periode konsolidasi yang disepakati. Yang paling terkenal mungkin adalah pengaturan Paris Accord atau yang memberikan persyaratan yang sangat lunak, disebut dengan persyaratan Toronto. Bagi Bank Dunia, rancangan BEDI atau Brady Plan pada tahun 1989 mengaitkan penghapusan sebagian utang bagi peminjam tertentu terhadap dukungan finansial dari IMF dan Bank Dunia yang menjamin pembayaran sisa utang dan juga komitmen negara minjam itu untuk menerapkan program penyesuaian ketat IMF mendorong pasar bebas, menerima investor asing dan merepatriasi modal di luar negeri. Materi yang keenam yaitu utang najis dan pencegahannya. Utang najis merupakan konsep dari teori hukum internasional bahwa seperti halnya ketidakberlakuan kontrak yang ditandatangani di bawah tekanan utang negara yang digunakan oleh pemerintah yang kurang demokratis yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakatnya sebaiknya dianggap tidak berlaku. Utang najis seperti ini hanya mencerminkan utang pribadi pejabat rezim yang berkuasa, bukan utang negara yang bertanggung jawab bersama warga negaranya. Konsep ini memiliki sejarah panjang. Awalnya tercetus secara implisit, meskipun dahulu istilahnya berbeda, oleh Meksiko setelah penggulingan Kaisar Maximilian I yang didukung oleh Prancis dan oleh Amerika Serikat atas nama Kuba dan negosiasi setelah Perang Spanyol Amerika tahun 1998, di Amerika Serikat membantu pemberontak selama Perang Kemerdekaan Kuba sembari mendapatkan pengaruh jangka panjang. Konsep ini secara eksplisit dikemukakan pada tahun 1927 oleh ahli hukum Alexander Sachs. Diktator yang dianggap telah merampok sejumlah dana publik utang najis ini
merupakan diktator yang dianggap setelah merampok sejumlah besar dana publik sembari menambah utang luar negeri yang banyak ditemukan di berbagai negara berkembang. Hukum di negara kreditor dapat dibuat untuk melarang penyitaan aset negara berkembang untuk pelunasan utang najis, dan bantuan asing bagi pemerintah berikutnya dapat ditahan apabila mereka masih membayar utang najis tersebut. Jaya Chandran dan Kramer menyarankan bahwa konsep ini sebaiknya diterapkan dalam beberapa cara. Misalnya, sekalipun pengadilan internasional tidak bisa tercipta, prosedur ini dapat dilangsungkan melalui Dewan Keamanan PBB, dan beberapa koordinasi bahkan dapat dicapai melalui inisiatif sejumlah lembaga negara sedang berkembang dan pemimpin terkemuka, atau melalui mekanisme campuran formal dan informal. Materi yang ketujuh itu resolusi krisis utang tahun 1980 hingga 1990 yang kerentanan dan berkesinambungan. Bank Umum dan pemberi pinjaman di negara-negara industri menyatakan bahwa krisis utang telah berakhir melalui penandatanganan kesepakatan restrukturisasi ala Brady dengan Argentina pada bulan April 1992. Dan dengan Brazil pada bulan Juli 1992. Tetapi bagi banyak negara, terutama di Afrika, persoalan ini masih pelik. Dan krisis utang mungkin dapat terulang. Hal ini terbukti terjadi pada tahun 1994 dan awal 1995 ketika Meksiko, salah satu kisah keberhasilan dalam penjadwalan ulang utang. Terpaksa mendevaluasikan mata uangnya dan mencari pinjaman siaga khusus untuk membayar kewajiban utang jangka pendeknya. Kecemasan akan instabilitas kembali menyeruak pada tahun 1997 dan 1998. Korea Selatan, Indonesia, Thailand, juga Rusia, Brazil, dan negara-negara lain meminjam dana dari IMF dengan persyaratan ketat. Inisiatif HIPC atau inisiatif pertama untuk menangani persoalan negara-negara miskin pengutang besar diluncurkan oleh kelompok 8 negara industri utama, yaitu Group of 8 atau G8 pada tahun 1996. Mereka membuat proses kualifikasi yang cukup rumit untuk menambah keringanan utang melalui lembaga keuangan internasional. Tetapi pada tahun 1999, hanya 4 dari 36 negara miskin terpilih yang masuk kualifikasi. G8 kemudian sepakat untuk menyisihkan sekitar $100 miliar untuk memperkaya keringanan utang bagi negara-negara HIPC yang ditunjuk untuk menunjukkan dan sudut pandang Bank Dunia dan IMF bahwa mereka menerapkan kebijakan yang layak dan berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan. Komitmen ditunjukkan melalui apa yang disebut dengan dokumen strategi pengentasan kemiskinan. Materi yang ke-8 yaitu krisis keuangan global dan negara-negara berkembang. Diawali dengan krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada tahun 2007, dunia menghadapi krisis keuangan global pada skala yang belum pernah terlihat sejak era depresi besar. Krisis ini menyebabkan penurunan dan pendapatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi juga pengiriman uang dari warga negara yang bekerja di luar negeri ke negara asalnya dan investasi asing langsung. Penyebab krisis dan tantangan untuk pemulihan yang bertahan lama. Para ekonom belum sepenuhnya sepakat mengenai akar penyebab dari krisis ini. Ada yang mengatakan bahwa krisis ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila beberapa hal yang salah
Yang salah tidak terjadi secara serempak di Amerika Serikat. Salah satu faktor yang dipengaruhi adalah deregulasi keuangan yang terlalu cepat dan meluas, atau kurang cermat dalam perencanaan dan implementasinya, dan kurangnya penegakan hukum atas peraturan sebelumnya, dan tingkat bunga yang rendah secara artifisial. Faktor utama kedua yang mungkin menjadi penyebab krisis ini adalah ketidakseimbangan perdagangan internasional kronis antara Asia Timur, terutama China, dan negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, seiring dengan masuknya aliran modal ke Amerika Serikat. Hal ini menjaga modal tetap murah dan muncul gelombang permintaan perumahan di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Sebagian besar krisis keuangan sejak Perang Dunia Kedua dianggap berawal di negara-negara berkembang. Sejak krisis utang tahun 1992 di Amerika Latin hingga krisis tequila pada tahun 1994 di Meksiko dan krisis ekonomi Asia Timur pada tahun 1998. Persoalan-persoalan ini dianggap sebagai akibat dari lemahnya pasaran lembaga keuangan negara berkembang serta ekonomi politik yang tidak stabil. Dampak ekonomi terhadap negara berkembang, terutama pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2007 dan paruh pertama 2008, negara-negara berkembang tidak begitu terkena dampak krisis dibandingkan negara-negara maju. Tetapi pada paruh kedua tahun 2008, dampaknya cukup parah di sebagian besar negara berkembang, yang berlanjut hingga tahun 2009. Seperti yang dikemukakan dalam World Development Report tahun 2009, yang berbunyi negara-negara berkembang lebih bertahan terhadap krisis keuangan global dibandingkan negara-negara maju, karena sistem keuangan mereka tidak terkait erat dengan sistem perbankan Amerika Serikat dan Eropa yang terkena imbasnya paling besar. Yang kedua itu ekspor. Ekspor turun drastis pada awalnya. Volume perdagangan dunia turun. Volume perdagangan dunia turun dalam mengurangi defisitnya. Amerika Serikat untuk bisa menabung lebih banyak pada tahun 2009, penurunan terbesar selama beberapa dasar terakhir seiring dolar terdepresiasi. yang kedua, yang ketiga yaitu pasar saham negara berkembang. Awalnya, pelarian modal ke tempat yang lebih aman menyebabkan volatilitas pasar saham negara berkembang meningkat tajam. Tapi harga pada akhirnya kembali naik dan pasar pun menjadi lebih dalam di beberapa perekonomian berkembang yang tumbuh pesat, terutama Cina dan India. Distribusi pengaruhi di antara negara berkembang. Selalu terdapat pembagian di negara-negara berkembang. Yang ke Selama Perang Dingin, negara-negara diminta untuk berpihak pada kubu tertentu, baik memihak Amerika Serikat dengan negara-negara NATO lain dan memihak Uni Soviet dan atau China. Konflik ini akan berimbas ke gerakan non-blok, yang juga meliputi negara-negara dengan keberpihakan yang jelas. Pengiriman uang oleh tenaga kerja ke negara asalnya. Pengiriman uang ke negara-negara berkembang dari para pekerja migran telah mencapai rekor 3.336 miliar dolar Amerika pada tahun 2008. Meski jumlah yang mengalir ke negara-negara berpendapatan rendah kurang dari 10%. Tetapi pada akhirnya pengiriman uang ini turun secara signifikan. Pengiriman uang tersebut menjadi faktor penting dalam pengentasan kemiskinan belakangan ini. Dan konsekuensi negatifnya akan makin meningkat apabila pengiriman utang tidak segera diperbaiki. Kemiskinan.
Pertumbuhan yang lebih rendah telah mengurangi tingkat pengentasan kemiskinan di sebagian besar negara berkembang, dan di banyak negara jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan telah bertambah. Kerangka kebijakan umum, sejumlah kecil negara berkembang mulai mempertimbangkan risiko ulang fokus mereka untuk berperan lebih besar dalam globalisasi, seiring risiko dianggap lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Beragam dampak di antara wilayah negara berkembang. Cina dan kontraversi nilai Cina dan kontroversi. Nilai tukar Cina juga mengalami tekanan besar untuk mengizinkan mata uangnya mengalami apresiasi pada musim buku 2010. Yang kedua, Asia Timur dan Tenggara tergolong Cina. Perekonomian berpendapatan tinggi di wilayah tersebut, Jepang, Singapura, Taiwan, Korea Selatan, dan Hong Kong, masih bergantung pada ekspor untuk pertumbuhan. Jika dilihat dari standar global, dan semua negara ini mengalami penurunan ekspor yang substansial. India. Perekonomian India telah bertahan dari krisis keuangan yang cukup baik. Selama krisis, defisit fiskal pemerintah pusat meningkat hingga hampir mencapai 7% dari GDP. Amerika Latin. Terlepas dari kekhawatiran akan terulangnya krisis keuangan global di masa lalu, banyak negara di sana yang bertahan dari terpaan awal badai krisis, terutama Brazil. Namun, Meksiko mengalami kontraksi ekonomi sebesar 6,5% pada tahun 2009 di saat krisis, akibat dekatnya hubungan ekonomi Amerika Serikat dan diperparah dengan wabah virus flu H1N1 pada kuartal kedua tahun 2009, ketika peso mencapai rekor rendah pada bulan Desember 2004. Afrika. Ketika tingkat perdagangan yang rendah beserta harga komoditas yang tinggi atas ekspornya telah membantu wilayah Afrika Sub-Sahara terlindungi dari dampak krisis. Prospek untuk pemulihan dan stabilitas. Bank Dunia dan juga IMF mengindikasikan akan adanya risiko penurunan. Memang, setidaknya ada 5 alasan untuk mempertimbangkan hal ini, dan skenario proyeksi menengah serupa. Pertama, Amerika Serikat masih mengalami defisit perdagangan yang tinggi, dan sepertinya masih jauh dari harapan untuk kembali ke tingkatan sebelumnya yang tinggi. Yang kedua, defisit fiskal juga tinggi di hampir seluruh negara OECD yang berpendapatan tinggi, dan ketika perekonomian mereka berkontraksi, permintaan agregat pun demikian, sehingga makin mengurangi pasar ekspor. Hanya ada sedikit ruang bagi kebijakan fiskal untuk merespon dengan stimulus terjadi krisis lain, karena tingkat defisit dan utang kini begitu tinggi dan kapasitas politik untuk stimulus baru masih minim. Yang ketiga, persepsi pasar dan risiko gagal bayar pemerintah tinggi, meski saat ini secara historis mengalami kebalikan, di mana risiko ini secara rata-rata lebih rendah bagi negara-negara berkembang ketimbang sejumlah negara maju. Yang keempat, risiko deflasi yang terjadi selama depresi besar yang ada di Jepang selama restorasi yang hilang masih lebih tinggi daripada normal. Yang kelima itu manfaat ekspor produk manufaktur negara-negara berpendapatan tinggi masih berlangsung. Peluang sekaligus bahaya. Dalam aksara Cina, krisis dinyatakan dalam dua kata, yaitu Wei, yakni simbol untuk bahaya atau bahaya besar, dan Ji yang merupakan simbol peluang atau titik balik. Seperti halnya bahasa rumit lain, para pakar bahasa memiliki perbedaan pendapat tentang penggunaan kata Ji dalam konteks ini. Kemudiannya pamor G8 atau G8 oleh G20, kelompok negara yang lebih besar yang mencakup negara-negara berkembang utama, merupakan catatan sejarah yang penting. Munculnya Cina sebagai mesin pertumbuhan regional dapat mengurangi ketergantungan ekspor ke negara-negara barat, dan memang beberapa negara Afrika sangat antusias akan kemunculan Cina sebagai investor komoditas yang dapat mengimbangi perusahaan-perusahaan barat yang sejak lama mendominasi wilayah tersebut. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.